A piece of heaven attached to the earth. Home of the world's largest ancient volcanic lake that holds 1,000 legends and mysteries. A land for diverse cultural conformity where civilizations live in harmony. A place of dignified tolerance where the seeds of hope are planted, grown, and reaped for prosperity. The genuine miniature of Indonesia. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, selamat datang di halaman auditorium Universitas Sumatera Utara. Dan sebelum kita mulai, izinkanlah saya menghantarkan sebaik pantun untuk Bapak Ibu. Bunga melur dalam tempayan di tepi kolam jadi hiasan. Mohon perhatian Tuan dan Puan sekalian, acara dialog santai bersama Mas Menteri akan segera kita laksanakan. Baik, sebelum itu kita akan menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di dalam ruang Zoom meeting. Terima kasih karena telah bergabung, ada sekitar 500 peserta. Mungkin sudah bisa ditampilkan? Oke, sembari menunggu kepada peserta, ya itu dia, selamat bergabung, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Dan telah hadir Bapak Ibu, Mas Menteri dan juga beserta rombongan, Bapak Rektor juga, terima kasih. Dan kini kita akan berikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu nanti yang ingin memberikan pertanyaan kepada Mas Menteri. Mohon nanti untuk dapat menjelaskan dan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menjelaskan nama dan asal institusinya. Dan juga akan diberikan kesempatan berbicara nanti pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Baik, kita akan langsung saja mulai acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Mas Nadiem Anwar Makarim beserta rombongan, selamat datang. Dan juga anggota Komisi 10 DPR RI, kemudian Gubernur Provinsi Sumatera Utara Bapak Haji Edi Rahmayadi, Wali Kota Medan, kemudian ada PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Profesor Insinyur Nizam PhD, Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik, Rektor Universitas Sumatera Utara Bapak Dr. Murianto Amin, SOS MSI beserta para Wakil Rektor dan Sekretaris Rektor Universitas Sumatera Utara, para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Provinsi Sumatera Utara, dan yang kami hormati para undangan dan tentunya adik-adik mahasiswa yang mengikuti program MBKM, selamat datang kami ucapkan dalam kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, kini kita akan langsung saja mulai acara dengan ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara yang juga nanti akan sekaligus memulai sesi dialog. Terpahat sudah kayu cendana, terpajang megah di hari raya. Marilah kini kita sambut Rektor Universitas Sumatera Utara untuk dapat memberikan kata sambutan sekaligus memimpin acara selanjutnya. Kepada Bapak Dr. Murianto Amin kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi Republik Indonesia, Mas Nadiem Anwar Makarim, yang kita sehari-hari memanggilnya sebagai Mas Menteri. Pak Sofiantan, Komisi 10 DPR RI dari Provinsi Sumatera Utara, Pak Dirjen, Bapak Ibu para Rektor, Tuas Taris Dewan Guru Besar, Tuas Taris Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan para wakil rektor serta Bapak Ibu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk juga yang hadir sekarang di dalam video conference melalui aplikasi Zoom, dan juga ini ditonton oleh YouTube ya, aplikasi channel usu.ac.id. Mas Menteri, mohon izin saya menyampaikan beberapa hal. Pertama mengenai program Merdeka Belajar yang kita laksanakan oleh program kementerian maupun yang kita lakukan sendiri dengan 5 perusahaan BUMN, itu ada PT PN 64, ada Bank Mandiri, ada PT Pegadaian,
ada kemudian PT Pos dan Bank Sumut. Anak-anak ini diseleksi secara ketat oleh tim dari 5 perusahaan besar ini. Lantas kemudian selama 1 semester mereka akan magang dan sekarang sedang berjalan magangnya. Nanti kita lihat di videonya ini. Lalu kemudian mereka akan kalau selesai terus kemudian dinilai bagus akan langsung mendapat pekerjaan dan posisinya adalah pimpinan di wilayah lokal. Untuk sementara program itu yang kita lakukan. Dari ratusan yang mendaftar, itu yang lolos seleksi cuma 95 dan tahun depan akan kita perbanyak lagi, Mas Menteri. Mohon. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa diberikan hak belajar 3 semester di luar program studi untuk mendapatkan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, serta kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika di lapangan. Untuk menyukseskan program ini, Universitas Sumatera Utara telah mengembangkan situs mbkm.usu.ac.id yang mengemas informasi seputar program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Sumatera Utara. Situs ini menyediakan fitur untuk mitra yang ingin mendaftar menjadi mitra Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Sumatera Utara. Fitur interaktif juga disematkan di situs mbkm.usu.ac.id agar mitra Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Sumatera Utara dapat memberikan penilaian langsung terhadap mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Sumatera Utara kepada dosen pembimbing lapangan terkait. Universitas Sumatera Utara tengah melaksanakan 5 program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, antara lain program Kampus Mengajar, program pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri, Indonesian International Student Mobility Awards, program studi independen, dan program magang bersertifikat. Saat ini, Universitas Sumatera Utara telah menjalin kerjasama dengan 5 mitra lokal dan telah mengirimkan 94 mahasiswa untuk mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Magang Mitra. Terutama kalau kami merasa sangat terbantu sekali dengan program ini. Sembari mereka juga mengembangkan potensi mereka untuk kemajuan mereka juga. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan tentunya, yang selama ini di kampus hanya mendapatkan sekedar teori, tapi di saat ini saya mendapatkan ilmu-ilmu yang sebelumnya belum saya dapatkan di bangku kuliahan. Sekarang bagaimana talent-talent ini yang ada sekarang ini menjadi kandidat yang mungkin ke depan kami juga semakin pede nih merekrut anak-anak muda ini kan. Ternyata ada kompetensi-kompetensi yang bagus-bagus. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi guna menciptakan generasi terbaik Indonesia untuk Indonesia maju. Nah, itulah Mas Menteri sekilas aktivitas kita di Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang kita lakukan sendiri. Baik, yang kedua kami laporkan PTM di USU akan kita laksanakan di bulan depan karena sekarang ini kita sudah memvaksin seluruh mahasiswa dari 39.000 sudah mencapai 78,9% yang sudah divaksin. Dan sekarang sedang berlangsung juga vaksin serta nanti minggu depan tanggal 1 November ada 20.000 vaksin yang kerjasama dengan Salim Group untuk vaksin dosis kedua. Sementara ini setelah semua divaksin itu baru kita buat PTM dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini Mas Menteri. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya. Kita langsung saja melakukan dialog. Mas Menteri mungkin memberikan sedikit beberapa pengantar untuk sesi dialog kita. Silakan Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor untuk sambutannya. Saya sangat senang bisa di sini dan terima kasih sudah menerima saya. Mohon maaf sedikit telat
Tapi karena harus mengejar ferry, setelah ini saya ikut ferry umum, jadi 10.30 harus berangkat dari sini. Jadi saya akan singkat aja. Sebenarnya saya di sini ingin lebih mendengar, cuman ingin mengingatkan mungkin 3 atau 4 poin penting. Pertama, terima kasih sudah menyambut, ini pertama kalinya saya di Medan. Jadi luar biasa, terima kasih Pak Tan udah menjadi tuan rumah juga untuk mengunjungi sekolahnya. Cuma mengingatkan beberapa hal. Yang pertama adalah tolong tahun depan ini akan ada berbagai macam peningkatan program yang tolong jangan disia-siakan untuk semua rektor-rektor dan perguruan tinggi di Sumatera Utara. Yang pertama adalah ini program MBKM ya, terutama magang bersertifikat, kampus mengajar, semua program-program yang full 20 SKS itu akan kita tingkatkan. Di tahun ini 50.000 mahasiswa yang berpartisipasi dalam belajar di luar kampus. Tahun depan kita targetnya 150.000, oke, 3 kali lipat. Jadi tolong didorong masing-masing rektor juga tolong mencari program-program lokalnya. Jadi jangan cuma dari kementerian seperti USU udah melakukan, tolong cari juga sourcing sendiri program-program dengan industri-industri lokal ya maupun internasional yang ada. Jadi itu yang pertama. Kedua adalah poin yang sangat penting. Saya masih mendengar banyak keluhan dari mahasiswa yang nggak mendapatkan full 20 SKS. Jadi mohon saya jelaskan bahwa bagi mahasiswa yang untung bisa keterima dalam program ini yang susah sekali masuknya, mereka wajib diberikan 20 SKS, mau prodinya dari manapun. Jadi mohon itu penjelasan jelas. Kebijakannya itu 3 semester di luar prodi. Jadi lucu, saya suka tergelitik kalau ditanya, tapi kan nggak sama prodinya muridnya gitu. Ya memang ini tujuan kebijakannya adalah agar di luar prodinya. Jadi mohon bagi semua kepala prodi dan dekan untuk memberikan full 20 SKS. Karena masih aja mahasiswa yang komplain nggak diberikan. Lalu yang ketiga, tolong satu hal kalau Bapak Ibu sudah mengetahui mengenai Kedaireka, kita ada matching fund. Setiap rupiah yang diberikan perusahaan kepada universitas untuk riset, terapan, inovasi dan lain-lain, itu ada dana padanannya. Jadi mereka misalnya kasih 1 M, Kemendikbudristek memberikan 1 M juga. Nah ini luar biasa, ini akan meningkat hampir 5 kali anggarannya tahun depan. Jadi ya sekarang waktunya buru-buruan cari-cari dana dari pihak swasta yang ingin berkolaborasi dengan universitas Anda. Mau itu industri lokal, industri dari Jakarta pun, siapapun yang mau berpartisipasi dalam riset terapan dan lain-lain, itu tolong diperencanakan dari sekarang. Karena anggarannya sudah kami siapkan. Jadi sekarang kan itu harus kompetisi ya. Jadi di platform Kedaireka kita, bayangkan perusahaan menaruh berapa ratus juta, kementerian menaruh berapa ratus juta. Ini cara yang luar biasa, efisien dan efektif untuk meningkatkan daya kompetitif daripada universitas ya. Dan itu nggak harus dari perusahaan yang profit. Organisasi nirlaba pun bisa. Jadinya kalau dari organisasi nirlaba yang mau ada project, inisiatif lakukan. Dan rektor-rektor bisa membuat program-program matching fund itu, riset terapan itu, menjadi program kampus merdeka. Jadi didobelin. Ada perusahaan melakukan suatu project di dalam universitas, dananya 50% ditombokin lagi oleh Kemendikbudristek, plus program itu bisa jadi program MBKM sehingga murid-murid bisa, mahasiswa itu bisa bergabung dalam program itu dan mendapatkan 20 SKS secara full time. Jadi imersif. Jadi bayangkan semuanya nyambung Bapak Ibu programnya gitu. Jadi mohon ini dikejar dan tentunya competitive fund juga untuk riset yang fokus kepada green economy, blue economy dan digital dan AI. Itu akan kita kerahkan tahun depan ya karena sekarang Ristek sudah bergabung ke dalam Kemendikbud. Nah, jadi ini adalah 3 sumber pendanaan yang jangan disia-siakan. Yang pertama, sumber dana MBKM, jadi diperbesar programnya untuk anak-anak keluar dari kampus. Kedua adalah dana dari pihak swasta atau industri masuk ke kampus akan kita tombokin dan itu pun bisa menjadi program MBKM untuk mahasiswanya ya. Dan yang ketiga adalah competitive funding dari sisi riset, fokusnya adalah green economy, blue economy, dan digital dan AI. Itu adalah 3 topik utama yang mau kita fokuskan ya untuk riset di tahun depan. Dan mohon bagi semua Ibu Bapak Rektor untuk menegaskan
20 SKS itu kalau keterima dalam salah satu program yang sudah di lampu hijaukan oleh kementerian itu wajib diberikan 20 SKS. Mungkin itu dari saya, dan ini dua-duanya ya untuk sekolah-sekolah universitas vokasi maupun juga akademik ya, programnya sangat mirip ya mekanismenya, jadi itu. Dan tahun depan kita juga insya Allah akan mendorong praktisi mengajar. Saya dengar banget dari rektor di mana-mana ingin bilang ini kok susah banget, kita nggak punya dana juga buat narik praktisi-praktisi, banyak yang S1 dan lain. Nah itu akan menjadi salah satu fokus kita tahun depan. Gimana caranya membantu para perguruan tinggi mendapatkan praktisi untuk bisa mengajar, dan biar regulasinya juga jauh lebih mudah untuk ngambil orang dari industri. Ya, karena orang-orang jago di industri banyak yang nggak punya S2, ya kan Pak Muri? Kita tahu itu. Jadi itu juga akan menjadi salah satu fokusnya. Dan salah satu hal, kami juga akan mulai tahun ini dan ke tahun depan mulai menegaskan isu 3 dosa. Dan mungkin kita akan mulai dengan tema kekerasan seksual. Merupakan suatu wabah yang sudah di mana-mana di perguruan tinggi kita, dan itu akan menjadi salah satu perjuangan kita untuk memastikan mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen merasa aman ya dan bebas dari kekerasan seksual. Jadi mohon ditunggu kabarnya, kita akan pertama menyerang satu dari 3 dosa tersebut. Kalau Bapak Ibu ingat ada 3 dosa dalam sistem pendidikan kita yang sama sekali kita tidak boleh mentoleransi ini. 1 adalah kekerasan seksual, 2 adalah perundungan, dan 3 adalah intoleransi. Intoleransi dari sisi ras, agama, dan lain-lain ya. Jadi itu 3 dosa, tapi kita akan mulai dengan kekerasan seksual menjadi tema pertama kita untuk menghapus dan membuat kampus itu aman, nyaman, dan merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri. Bapak dan Ibu sekalian, ini Mas Menteri kan tidak punya banyak waktu untuk, tapi kita akan tetap sediakan ada sekitar 35 menit kurang lebih kita bisa berdialog, berdiskusi tentang hal-hal yang penting yang tadi disampaikan oleh Mas Menteri. Untuk itu kami persilahkan dulu, nanti ada mungkin 5 orang dari sini dan nanti kita minta juga nanti yang ada di Zoom. Kami persilahkan mungkin dari sebelah kanan ada yang ingin bertanya, dan sebelah kiri silakan. Silakan Pak Rektor UISU dulu satu, lalu kemudian ini ya Ibu ini, terus dari kiri Mas apa ya, masih dari usia mahasiswa ya, 1, 2, 3, 4, baik 4 dulu lah. Silakan Pak Rektor UISU silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Terima kasih Bapak Rektor USU yang telah memberikan kesempatan. Hormat saya kepada Mas Menteri, Bapak Sofiantan, dan Prof Nizam, Bapak Dirjen, dan Pak Kepala Lembaga LL Dikti. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami mendapat kesempatan untuk dapat berdialog langsung dengan Mas Menteri dalam rangka diskusi dan dialog tentang penyelenggaraan MBKM di Universitas, khusus di Universitas Islam Sumatera Utara. Terus terang pelaksanaannya memang baru kami mulai Mas Menteri, baru di tahun akademik 2021-2022 ini. Upaya dan strategi yang kami lakukan untuk bisa melaksanakan ini, satu diantaranya melalui revitalisasi kurikulum. Jadi dengan cara demikian di beberapa tampilan-tampilan mata kuliah mulai di semester 5 hingga ke semester akhir, penekanan pelaksanaan MBKM itu kita isi di dalam capaian-capaian pembelajarannya, sehingga peluang ini memberi kesempatan ya bagi para mahasiswa untuk mengikutinya. Memang bagi mahasiswa sendiri ini belum begitu familiar ya bagi mereka, karena memang mereka sendiri lebih cenderung untuk memilih
kegiatan ini masih sebahagian itu dilaksanakan di internal. Jadi jikapun ada pergeseran mahasiswa untuk mengambil prodi lain, itu masih berada di internal saja dulu untuk sementara. Begitupun kami juga sudah melakukan juga membangun kemitraan dengan BUMN dan BUMD di daerah dan juga dunia usaha dan industri. Kalau hambatan yang kami hadapi Pak Mas Menteri, ketika kita ingin menerapkan MBKM ini khususnya di BUMN gitu ya, dan juga di BUMD masih ada kegamangan BUMN dan BUMD juga di daerah. Bahkan mereka sendiri masih belum percaya diri ya untuk membantu universitas ya dalam melaksanakan MBKM ini. Satu contoh kami contohkan misalkan ketika kami ingin menjalin kemitraan MBKM ini dengan kereta api PTKI. Seperti apa kurikulum yang harus kami siapkan? Jadi lalu bagaimana nanti kesiapan kami menyiapkan dan menyediakan sarana pembelajaran untuk mereka. Jadi ada kegalauan dan respon yang barangkali belum begitu kuat Pak Mas Menteri. Oleh karena itu barangkali kami ingin juga menyampaikan begitu juga di tingkat BUMD. Di BUMD juga terjadi seperti itu. Ada kegamangan mereka di level pelaksana di BUMD yang juga masih belum siap. Kami harus mau melakukan apa? Nah, belum seperti itu. Nah, oleh karena itu kami mengusulkan mohon bantuan dari pemerintah pusat di kementerian, setidak-tidaknya barangkali ada koordinasi dan konsolidasi barangkali yang dilakukan oleh kementerian dengan Kementerian BUMN, sehingga tetesannya ke bawah itu bisa terlaksana Mas Menteri. Saya pikir itu saja singkat dari kami. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rektor Wisnu. Silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Pak, saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Sedikit saya memberikan testimoni dari program MBKM, yakni kampus mengajar di sekolah. Saya selaku alumni kampus mengajar angkatan pertama sangat berterima kasih dengan adanya program ini, di mana saya terjun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana kesulitan guru dalam mengajar, seperti guru masih belum bisa menggunakan teknologi, seperti itu kan Pak. Kemudian proses pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan belum ada sarana dan prasarana. Jadi di sini ada beberapa kendala gitu Pak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dari testimoni teman-teman saya, masih banyak Pak mitra sekolah yang masih menolak kami untuk datang ataupun mengajar Pak di sekolah tersebut. Katanya belum adanya himbauan, belum adanya kerjasama dari dinas pendidikan dan lain-lainnya. Jadi ada yang terhambat seperti itu Pak. Itu kampus mengajar angkatan pertama. Kemudian juga banyak juga kendala seperti mulai dari kami mengajar di sana, gurunya menolak, seperti itu kan Pak. Kemudian juga banyak kendala seperti, maaf sebelumnya belum adanya pengeluaran uang saku, seperti itu Pak. Jadi banyak mahasiswa yang seperti tidak berminat untuk mengikuti program tersebut. Padahal saya sendiri selaku alumni sangat merasa dampaknya. Kenapa? Karena saya lebih bisa mengajar dalam bentuk di sekolah. Karena saya program studi pendidikan guru sekolah dasar dan saya dapat melihat permasalahan dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara langsung seperti itu Pak. Baik, mungkin itu saja Pak yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Pak. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya para hadirin di sini. Izin Pak Menteri, saya ingin menyampaikan sedikit pendapat. Perkenalkan Pak, nama saya Sofyan Muiz Gajah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Saya juga merupakan mahasiswa dari MBKM, yaitu program kampus mengajar Pak. Nah, yang saya sampaikan itu Pak sebenarnya tidak jauh beda juga yang disampaikan oleh saudari tadi dari kawan dari Unimed ya kan. Tentang problematika tentang di lapangan ataupun yang kami hadapi lah
di kampus mengajar ini sendiri ya kan Pak. Yang pertama itu kan seperti ini Pak, kami kan dari mahasiswa tersendiri kan Pak, ya agak sedikit merasa terbebani gitu Pak ya kan. Pertama kan seperti ini Pak, konversi SKS itu kan Pak dikeluarkan kan nanti setelah selesai melaksanakan kampus mengajar ya kan Pak. Nah, terbebani itu dari segi mana Pak ya kan? Kami kan dalam artian masih linglang dan linglung juga gitu Pak ya kan. Karena kan selagi kami mengajarkan Pak, kami tetap masih mengikuti perkuliahan seperti itu Pak. Karena memang kebetulan kan dari online ya kan. Dan maksudnya di situ kan saya terbebani itu kan Pak seperti ini Pak ya, kalau saya kepada Bapak Menteri ya kan. Terlebih dahulu kan Pak begitu memang lolos di awal mengikuti kampus mengajar ya kan Pak. Maksudnya setelah lulus dari situ langsung dikeluarkan konversi SKS-nya Pak. Dalam artian apa Pak? Supaya kami mahasiswa ini kan Pak mengajarnya lebih husuk gitu Pak, ataupun tanpa ada beban ya kan. Ini contohnya saya pribadi lah ya kan Pak. Saya nanti setelah selesai mengajar ya kan. Saya pergi lagi kan Pak tanya ke kampus gitu, dalam artian melaksanakan praktik ya kan, dan lain-lain sebagainya lah, dan mengerjakan tugas-tugas gitu. Dan konsentrasi saya terhadap mengajar ini kan Pak terbatas seperti itu dia kira-kira. Dan juga dari sisi lainnya kan Pak, terkait tentang materi-materi pendidikan muatan yang saya terima di sekolah itu Pak ya, menurut saya Pak cukup masih sangat miris Pak. Mirisnya itu bagaimana ya kan Pak? Bagaimana negara ini maju ya kan Pak, kalau masih anak SD kelas 3 masih materi pembelajaran di situ saya temukan Pak masih pengenalan nama-nama hewan, nama-nama binatang ya kan. Bagaimana lah majunya negara, generasi kita ini ke depannya. Maksud saya di situ ya kan Pak, supaya mana tahu ada revisi perubahan kurikulum khususnya di jenjang sekolah dasar ya kan Pak, supaya lebih ditingkatkan lagi mutunya ataupun lebih dikredibilitaskan lagi lah Pak, supaya dapat membentuk karakter ataupun adik-adik yang di sekolah di situ kan Pak, lebih dalam artian kan supaya lebih maju gitu, jangan dalam artian terdegradasi ataupun keterbelakang gitu kan Pak. Masa masih sekelas SD masih kelas 3 ya kan membahas tentang nama-nama hewan ataupun nama-nama tumbuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas. Silakan. Ya, silakan. Nah, silakan. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izin Mas Menteri, saya M.Musi Behaki sebagai Gubernur atau Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Di sini saya ingin menyampaikanlah keluh kesah dari teman-teman terkait MBKM, Mas Menteri. Misalnya seperti program kampus mengajar, di mana interpretasi atau juklak yang diturunkan dari Kemendikbud ketika sampai di USU itu misinterpretasi, di mana dari sisi mungkin pengimplementasinya berbeda, itu satu. Dan juga ketika dari universitas diturunkan lagi kepada dekanat, itu berbeda Mas Menteri. Misalnya seperti konversi SKS-nya di beberapa universitas mungkin di sekitar Medan Mas Menteri, itu konversi sebelum kegiatan kampus mengajar dilangsungkan. Ada juga setelah kampus mengajar dilangsungkan baru dikonversikan. Hal seperti itulah Mas Menteri. Kemudian berkaitan dengan program pertukaran mahasiswa misalnya Mas Menteri kan, ketika PT asal dan PT tujuan mahasiswanya itu tidak sinkron dalam memberikan informasi terkait mata kuliah. Dan juga yang kami dengar hari ini di sekawasan, tema sekawasan bahwasannya memang hari ini terkait pandemi misalnya Mas Menteri, pencairan UKT itu sangat lamban turunnya Mas Menteri, di mana ketika pencairan UKT di semester ganjil ini sampai hari ini USU telah melaksanakan UTS, tapi pencairan itu belum cair sampai sekarang. Dan juga beasiswa PPA selama masa pandemi ini hilang Mas Menteri. Dalam artian beasiswa PPA ini kan merupakan beasiswa bagi teman-teman yang berprestasi, tetapi kenapa hari ini bisa sampai dihilangkan Mas Menteri di masa pandemi? Itu yang menjadi pertanyaan teman-teman daripada mahasiswa USU itu sendiri Mas Menteri. Kemudian berkaitan dengan pengembangan startup lah Mas Menteri, saya melihat dan teman kami melihat bahwasannya hari ini pengembangan startup di Kota Medan maupun Sumatera Utara itu sangat lamban Mas Menteri. Saya tahu background Mas Menteri sendiri sebagai pengembang startup sebelum dia mengemban posisi sebagai Mendikbud. Harapan saya di sini dan harapan teman-teman PEMA kawasan, dalam artian PEMA Fakultas Hukum, PEMA Fakultas Kedokteran Gigi, PEMA FK, dan PEMA Psikologi, bisa kiranya untuk mengembangkan atau membuat suatu wadah pengembangan startup yang tidak hanya dilakukan pengembangan dari sisi pencairan pendanaan, tetapi bisa juga diberikan mentor-mentor expert di bidang Mas Menteri untuk ke depannya, khusus sebagai patronnya Sumatera Utara itu bisa membuat
startup itu muncullah di lahirnya di tanah-tanah Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Mas Menteri. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi tadi, ya ini ya, siapa? Hakim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Menteri, mohon izin Bapak-Bapak guru saya. Saya Abdul Hakim Nasution dari Fakultas Kedokteran. Sebelumnya saya sangat tertarik, sangat terpacu untuk melihat, mencari tahu bagaimana sih sebenarnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tapi saya cari tahu terus gimana cara ikutnya, karena sangat menarik gitu kan, membuka wawasan. Tapi mungkin ada sedikit kesulitan bagi kami mahasiswa kesehatan, khususnya di kedokteran, untuk mengikuti program Kampus Merdeka. Nah, mungkin kami memiliki beberapa ide. Nah, tapi mungkin kami ingin, mungkin dari Mas Menteri, ada nggak kira-kira yang mungkin bisa sedikit diadaptasi dari Kampus Merdeka tersebut, jadi kami bisa ikutan juga untuk merasakan manfaat dari Mas Menteri. Mungkin kalau 6 bulan gitu agak terlalu lama, sehingga kami mungkin tidak ikut dari program-program kampus, mungkin bisa sekitar 2 minggu sampai 2 bulan saat kami liburan, sehingga kami bisa mengunjungi puskesmas-puskesmas. Misal kami lagi belajar blok tropical medicine, kami tahu bagaimana penyakit-penyakit di puskesmas-puskesmas tersebut. Mungkin itu Mas Menteri, kira-kira ada nggak yang bisa kita adaptasi sehingga kami mahasiswa kedokteran juga bisa ikut dari program Kampus Merdeka ini, Mas Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira untuk sementara 4 ini dulu, Mas Menteri. Ya, kalau ada lagi. Sebelum kita nanti ke ini, silakan satu lagi ya, silakan. Sana lagi ya. Oh ya, Ibu itu ya. Ibu ya. Ya, ntar ini dulu, silakan Di. Selamat pagi. Apa Lamsir? Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk berbicara, Mas Menteri. Pak, namanya. Perkenalkan, nama saya Al Najir Samuel Ibrahim Manulang. Saya merupakan program mahasiswa studi independen bersertifikat di PT Wilmar Group Indonesia. Saya mau menyampaikan aspirasi dari teman-teman saya yang di satu sama saya itu magang bersertifikat sama di PT Wilmar Group. Mereka pengen, terutama kan kami yang ikut program MSIB itu rata-rata semua semester 7 ya. Jadi kami pengen pulang dari perusahaan, kami langsung skripsi gitu, langsung mengambil penelitian, karena kan penelitian harus di industri juga, jadi kami nggak bolak-balik lagi 2 kali kerja, jadi kami pengen dikonversi lagi. Nah, beberapa universitas yang mengikuti PT Wilmar Group ini, MSIB ini, banyak yang beberapa PTN-nya belum bisa mengkonversi SKS-nya. Baru yang kedua itu konversi SKS-nya itu harus sesuai dengan apa yang diambil. Sedangkan kata merdeka berarti kami harus merdeka ya. Berarti beban SKS itu harus ya, kalau misalnya ada belajar ini walaupun kami diterima di sini ya harus sesuai dengan dikonversi. Ibaratnya jangan memperlama gitu ya, seperti Mas Nadim bilang tadi ya. Jadi itu mungkin bisa ditekankan kembali ya kepada apanya. Karena mungkin di Universitas Sumatera Utara kayak saya sendiri di Teknik Elektro itu mungkin sudah direncanakan dengan baik. Memang kami setelah dari sini langsung dikonversikan ke tugas akhir. Mungkin di beberapa PTN seperti yang tidak mungkin saya sebutkan, mereka cerita konversinya gitu. Baru bagian kami sadar kami ini merupakan batch 1 ya MCCB-nya. Jadi kesulitan administrasi, sangat ribet administrasi. Kami mengalaminya seperti ngapain berkas, ngapain uang saku, dan rembus pun sampai sekarang belum cair gitu ya. Hampir 3 bulan ini. Itu sih dari saya, mungkin sebagai pertimbangan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selingin sedikit dengan pantun. Pokok gaharu jadi pelita, penyuluh malam gelap gelita. Pak Menteri, dengarlah ada berita, USU mendukung Kampus Merdeka. Nama saya Mardiah Mawar Kembarun dari program studi Sastra Melayu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara.
mendengar adik-adik cerita tadi ya. Pertama berkaitan dengan kampus Merdeka ini Pak Menteri, saya ingin kabarkan bahwa sebenarnya pihak pimpinan di Universitas Sumatera Utara sangat respon terhadap kami. Ya, karena Biro Akademik maupun UPP itu sangat membimbing kami bagaimana menyusun kurikulum dan sebagainya. Tapi yang namanya yang baru memang harus belajar terus untuk bisa baik. Saya sebenarnya juga alumni kampus mengajar 1, juga alumni kampus mengajar 2. Alhamdulillah saya mengikutinya dan langsung ke desa. Alhamdulillah. Memang benar ya masyarakat siswa-siswa yang ada di desa kita, khususnya di daerah yang saya terjun ke lapangan, bisa dikatakan udah kelas 4 atau kelas 6 belum pandai membaca Pak Menteri. Belum pandai literasi dan belum. Tetapi saya merasa memang jalan itu berliku-liku ya, namanya daerah 3T ya Pak Menteri ya. Jalannya itu bisa dikatakan kalau dari sini saya ke Rantau Prapat itu harus 1 malam perjalanan Pak Menteri. Ketika itu naik kereta api. Kemudian saya lagi ke Palas ya, ke Palas kebetulan di situ itu juga jalannya sangat memprihatinkan. Yang saya ingin sampaikan sebenarnya mohon ada perhatian khusus untuk guru-guru SD di daerah. Karena mereka ada yang menurut informasi yang saya dapatkan di daerah itu ada yang sampai sudah 13 tahun honor senantiasa Pak Menteri. Nah kemudian tetapi semangat mereka untuk mengajar ya tetap mereka. Cuman dampak yang paling ketara ketika COVID-19 ini sehingga mereka tidak dapat melaksanakan persekolahan seperti mana biasanya. Kalau dengan daring bisa dikatakan di daerah tertentu tentu ya jaringan itu juga agak terganggu. Belum lagi dengan masalah perangkat katalah handphone dan sebagainya itu belum menjadi keperluan yang utama di daerah gitu ya. Itulah yang ingin saya sampaikan. Kemudian saya terima kasih banyak dengan program ini karena saya merasa bahwa sebenarnya di luar sana banyak orang yang sangat membutuhkan orang-orang kampus terjun di lapangan. Terima kasih banyak. Saya akhiri bunga belur bunga Kamboja disunting oleh si anak dara. Dengan cara yang bijaksana, yuk kita dukung Kampus Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Kita juga mempersilahkan bagi Bapak dan Ibu yang sedang mengikuti Zoom untuk mengajukan raise hand atau ada operator yang kira-kira bisa diminta untuk bertanya di chatnya. Mohon di raise hand-nya kalau ada yang sedang Zoom, mengikuti Zoom. Silakan Ibu Leli, silakan Bu. Sekretaris Unit Pelayanan Pendidikan. Silakan. Baik. Iya, terima kasih Pak Rektor atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang sekali bisa berjumpa dengan Mas Menteri hari ini. Nama saya Eli Hayati Nasution. Saya berasal dari program studi sastra Inggris Pak Menteri, dan saat ini saya juga diamanahkan untuk menjadi salah satu dosen pengampu modul Nusantara Mas Menteri untuk program pertukaran mahasiswa Merdeka. Jadi saya sangat senang sekali bisa terlibat langsung untuk kegiatan MPKM ini dan saya sangat berterima kasih juga kepada Mas Menteri untuk melakukan transformasi yang luar biasa untuk perguruan tinggi saat ini. Nah di USU sendiri saya juga saat ini Pak Rektor seperti itu memberikan amanah kepada kami melalui Unit Pengembangan Pendidikan untuk melakukan dekonstruksi kurikulum seperti itu Mas Menteri untuk kami bisa merespon ke program MPKM sehingga nanti tidak ada lagi masalah ke depannya terkait dengan rekognisi mata kuliah seperti itu. Dan kita dari USU juga berusaha untuk setiap program MPKM yang ditawarkan dari Kemdikbud ataupun dari internal USU sendiri itu kita tangkap seperti itu Mas Menteri. Jadi ini membukakan pengalaman yang sangat baru seperti itu. Mas Menteri, di sini saya ada 2 pertanyaan sekaligus 1 saran seperti itu Mas Menteri. Yang pertama adalah terkait dengan program MPKM itu sendiri itu kan lebih difokuskan ke S1 gitu ya Mas Menteri ya. Nah kita di tahun ini juga ada sebenarnya program magang yang ditawarkan untuk D3 seperti itu. Nah
ada pertanyaan dari program diploma, kami nggak ada ya MBKM seperti itu. Mungkin ke depannya Mas Menteri boleh juga diberi kesempatan kepada program diploma untuk bisa ber-MBKM seperti itu Mas Menteri. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, ini luar biasa pendanaan yang diberikan oleh Kemdikbud seperti itu untuk program MBKM. Nah, apakah ke depannya pendanaan ini akan terus berlanjut atau universitas akan dilepas mandiri setelah mampu gitu untuk mengelola MBKM? Karena sejauh ini pengelolaannya sangat luar biasa. Saya bisa lihat bagaimana seluruh Pokja benar-benar bekerja keras untuk MBKM ini bisa berlanjut. Itu yang ketiga. Nah, yang terakhir Mas Menteri terkait dengan Kedai Reka, karena saya dari bidang bahasa dan itu di bawah naungan Fakultas Ilmu Budaya, kita juga agak kesulitan gitu Mas Menteri untuk melakukan gitu ya. Artinya mungkin boleh dibuka skim gitu, satu yang mungkin agak beda gitu, tidak lebih ke penemuan produk seperti itu, tapi mungkin boleh hal lain yang terkait dengan produk bahasa dan budaya seperti itu. Jadi ada skim sehingga nanti kita bisa juga berkontribusi untuk IKU seperti itu Mas Menteri. Terima kasih Pak Rektor untuk kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu Lela. Satu lagi kalau ada yang dari Zoom, habis itu kita akan berikan kesempatan Pak Menteri untuk merespon. Ada? Satu lagi? Silakan. Silakan. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ramulo Brutu dari Universitas Dharma Agung. Sebelumnya, saya adalah mahasiswa aktif di studi independen dan beberapa program yaitu PHP 2D dari Universitas Dharma Agung. Pertanyaan saya ada 3 poin. Yang pertama adalah mengenai yang dinyatakan dari Pak Menteri tadi, bahwasanya 20 SKS itu harus dikonversi. Ternyata yang kami temui di studi independen bahwa ada yang 20 SKS ini tidak bisa dikonversi. Malah yang menanggungi, yang menghambat itu bukan dari universitas, melainkan dari mitra industri kami langsung, yaitu Digital Leadership Coding gitu. Yang dimana saran saya untuk langsung dikoreksi Pak. Karena ini akan merugikan kami juga, karena otomatis yang saya lihat di SKS saya cuman bisa dikonversi dari 5 mata kuliah saja. Berarti 5 mata kuliah yang totalnya berarti 15 SKS saja. 5 SKS berarti saya akan ikut aktif lagi di mata kuliah seperti biasa lagi. Itu akan menghambat, maksudnya menghambat belajar saya nantinya, tidak fokus ke program studi independen saya nanti. Yang kedua adalah masalah SK dari MBKM, belum sampai ke universitas, termasuk universitas kami, karena banyak dosen yang menganggap seperti Bapak tadi juga, katanya ini nggak sesuai loh untuk dikonversi ke mata kuliah yang diambil kamu itu. Kemudian kami merasa terbebani juga karena dosen-dosen yang kami ini bukan contohnya dosennya tidak, jadinya untuk ibaratnya kalau komunikasi dibilangnya kami tidak akan mungkin untuk bersikeras untuk mau melawan dosen nanti, ibaratnya kami berarti mahasiswa kurang ajar kalau kami tidak menaatinya. Jadinya menurut saya itu menghambat perkembangan pola pikir saya Pak. Maksudnya langsung ke dosen, mau bimbingan ke dosen yang bersangkutan juga, para dosen nantinya di seluruh universitas semuanya ada langsung dipaparkan juga Pak, bukan hanya ke mahasiswa kami juga. Intinya supaya nanti rasa saling menerima. Yang ketiganya, bagaimana mengenai program ikut MBKM lebih dari 1 program. Karena terus terang saya ikut di studi independen, kemudian saya juga ikut di program PHP 2D. Tetapi program PHP 2D bahwa program itu tidak dikonversi Pak. Maksudnya udah di independen cuma 15 SKS, tetapi di PHP 2D juga nggak bisa dikonversi Pak SKS-nya. Jadi di situ saya merasa rugi, ibaratnya potensi belajar mau, tapi maunya
mahasiswa jangan merasa rugi juga, sama-sama menguntungkan. Saran saya sih, ibaratnya keinginan mahasiswa itu jangan dibatasi, Pak. Karena ibaratnya kami sebagai mahasiswa saat ini sekarang sangat semangat untuk mengikuti MBKM. Mohon jangan dibatasi karena luaran dari universitas nantinya tidak butuh nama saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, yang adik-adik sekalian dari mahasiswa yang sudah menyampaikan pertanyaan aspirasi pada Mas Menteri. Kami persilakan Mas Menteri. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman atas semua masukannya. Saya paling suka menonton masukan-masukan seperti ini karena kita suka lupa. Setahun yang lalu aja ya, ini kan nggak ada ini. Nggak ada, kita nggak ada. Jadi saya senang dengan permasalahan karena itu artinya hal-hal benar-benar bergerak gitu loh di lapangan. Itu tandanya, makanya saya senang dapat masalah. Karena itu artinya benar-benar ada perubahan yang besar sekali. Dan mungkin Bapak Ibu nggak akan menyadari sekarang, tapi dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, Bapak Ibu akan melihat dan adik-adik juga akan melihat ini adalah waktu transisinya. Di mana Indonesia pendidikan tingginya itu melakukan lompatan terbesar yang pernah dilakukannya. Jadi saya ingin ucapkan apresiasi sama semua dosen, semua rektor, sama semua mahasiswa yang udah dengan susah payah mengikuti program ini dan masih semangat. Tolong tepuk tangannya buat kalian. Oke, ronde pertama saya udah bilang dari awal. Ronde pertama MBKM bakal banyak masalahnya. Ronde kedua, semester kedua mulai sedikit lebih lancar. Semester ketiga udah pasti udah mulai berjalan, udah gitu. Jadi itu prediksi saya. Semua hal itu semester pertama pasti masih adaptasi, ada resistensi, adaptasi, kebingungan, masalah administrasi, kepala prodi harus merestruktur kurikulum, jadi shock. Semuanya lagi dalam shock gitu. Semester kedua pasti udah mulai rela gitu. Semester ketiga, nah itu baru mulai lancar gitu. Jadi ini adalah proses adaptasi ya. Tapi kalau kita nggak mulai, kita nggak langsung banting setir, dari semester nggak bakal nyampe-nyampe itu 5-10 tahun. Jadi sekarang itu kita, jadi tolong Bapak Ibu menyadari bahwa semua isu-isu dan permasalahan ini adalah sangat natural karena ini perubahan yang sangat besar, dan mohon kesabarannya dan mohon dedikasinya untuk terus berusaha memecahkan permasalahan ini. Oke, masalah SKS, semuanya topiknya sama pokoknya. Yang masalah SKS. Ini saya ulang lagi. 3 prodi di luar 3 semester di luar prodi itu adalah haknya mahasiswa kan. Itu 3 semester bisa, kenapa kita taruh itu 3 semester sama dengan 20 SKS? Kalau di luar kampus, kita ingin memastikan program apapun itu seperti anak itu kerja full time. Ya, seperti anak itu kerja full time. Kampus mengajar itu kerja full time. Ya. Dia pindah ke universitas lain seharusnya full time, ya. Walaupun sekarang masih ada isu gitu. Kalau dia magang bersertifikat itu full time. Kalau tadi kayak mahasiswa yang bilang project studi independen itu full time, makanya 20 SKS. Jadinya yang tidak dikurasi oleh Kemendikbud, yang dikurasi oleh kampus harusnya menentukan kalau mau itu program MBKM, ya dicari yang benar-benar waktunya dipolin gitu, seperti orang kerja full time berapa jam sehari gitu. Makanya 20 SKS itu harus harga mati. Biar kita nyari programnya juga yang full imersif. Jadi gak ada cerita lagi mengenai mahasiswa seperti Mas Sofyan tadi itu yang bilang dia lagi mencoba mengajar, dia masih harus ngikutin mata kuliah. Itu harusnya di ronde berikutnya udah gak terjadi lagi gitu ya, biar full gitu. Jadi kebalik, logikanya dibalik. Kita nyarinya program yang full time biar gampang, semuanya itu 20 SKS gitu loh. Ya, dan tidak harus nyambung ke prodi. Jadi apa implikasi kalau nggak nyambung di prodi? Ya sebaiknya Bapak Ibu Rektor berbicara sama semua kepala prodi, kalau mahasiswa diberikan hak 3 semester di luar prodinya, berarti apa PR besar
kepala prodi semua. Kan ada 8 semester. 3 semester harus di luar prodi. Jadi apa PR besarnya kepala prodi? Di luar fakultas kesehatan. Nanti saya ngomongin fakultas kesehatan. Ya harus muat di 5 semester. Ya nggak sih? Ya kan, ya logikanya begitu. Jadi mau tidak mau, bagi yang berpartisipasi dalam program-program MBKM itu, harus ada komponen daripada mata kuliah dari prodi tersebut yang optional, bukan yang mandatory. Jadi dia harus memilih 5 semester full yang mandatory, yang wajib. Sisanya adalah elective, optional. Jadi mau tidak mau, kepala prodi harus mulai evolusi kurikulumnya. Gitu. Ini bukan hal yang baru ya. Sistem pendidikan universitas terbaik di dunia itu di negara mana, teman-teman? Amerika, benar kan? Gak ada lah yang ngalahin Amerika dari sisi perguruan tingginya. Semua top universitas ada di Amerika. Di Amerika itu sistemnya, anak itu boleh bebas milih apapun selama 2 tahun. Baru di akhir tahun kedua, baru dia milih prodi. Jadi di Amerika aja, di mana programnya universitas terhebat di dunia, itu cuma 2 tahun dia bisa memasukkan prodi. Semua prodi, hampir semua prodi bisa masuk dalam 2 tahun. Ya di Indonesia kenapa enggak 5 semester kan? Lebih 2,5 tahun. Bisa sekali gitu. Termasuk engineering dan lain-lain. Jadinya kita bukan mengada-ngada bikin program buatan sendiri. Ini udah universitas top global dunia udah ke sana. Jadi kalau kita mau mengejar ketertinggalan kita bahkan melompati inovasi mereka, ya kita harus juga merdeka. Merdeka juga termasuk karena tidak ada satupun pekerjaan yang hanya satu disiplin. Yang dibutuhkan hanya satu. Saya ulang lagi ya, dan saya akan bertarung dengan siapapun yang mau berdebat dengan saya dengan asumsi ini, saya siap berdebat. Tidak ada satupun pekerjaan pada saat anak-anak keluar ke lautan terbuka untuk cari kerjaan yang hanya akan mengandalkan satu disiplin. Minimal 2 atau 3 kadang-kadang. Ya. Nah, inilah alasannya kenapa ujung-ujungnya ini untuk mahasiswa. Bukan ego sektoral per prodi, per fakultas. Ujung-ujungnya kita mau yang terbaik untuk mahasiswa dan harusnya semua dosen juga merasa seperti itu. Semua kepala prodi. Yang penting lebih baik mereka bisa mencicipi berbagai macam hasil. Bapak Ibu tahu nggak berapa persen lulusan kita yang ngikutin prodinya pada saat kerja? Maksimal 20%. 80% dari lulusan kita tidak masuk ke dalam sektor di mana itu prodinya. Jadinya nggak apa-apa, kita boleh selama S1 itu menjadi tempat di mana mahasiswa itu bisa mencicipi berbagai macam disiplin dan saya 100% yakin itu akan menjadikan mereka jauh lebih kuat. Bukan hanya untuk guru saja kampus mengajar yang baik. Untuk non-guru, pasti coba tanya teman-teman Anda yang bukan prodi guru. Apa dampaknya pergi ke desa, ngajar anak-anak yang daya literasinya masih rendah? Apa itu dampaknya kepada jiwanya dia? Jiwa perjuangannya dia? Misi sosialnya dia? Ketangguhan dia? Yang bakal berguna pada saat dia masuk perusahaan atau dia bikin startupnya dia sendiri, itu akan selamanya melekat di hidupnya. Gitu loh. Pengalaman itu nggak bisa diulang lagi, bener nggak? Nggak akan pernah sama setelah pengalaman itu. Itu value-nya pekerjaan itu, bukan hanya untuk yang prodi mengajar. Gitu. Terima kasih untuk Pak Rektor tadi bilang yang sudah memulai revisi kurikulum, tolong apresiasi sama Pak Rektor. Memang harus begitu, ujung-ujungnya bakal mentok terus kalau nggak direvisi kurikulumnya. Jadi salut Pak, terus dilakukan dan juga saya PR besar mengenai BUMN dan BUMD saya akan bawa ke Mas Erik langsung kita diskusikan. Mas Erik juga sangat mendukung program ini. Jadi saya akan komunikasikan. Coba kita lihat kalau kita bisa melakukan kerjasama yang lebih erat, ya. Karena BUMN dan BUMD tentunya akan sangat menjadi aset yang penting, terutama untuk universitas di daerah ya, di mana mungkin industri swastanya nggak sebanyak misalnya di Jawa, ya kan, atau di Bali. Jadi saya sangat setuju. Itu jadi PR saya. Terima kasih. Ya, mengenai mitra menolak dan situasi kurikulum yang masih parah di sekolah-sekolah kita, Mas Sofyan, itu alasan kenapa saya ngirim Anda ke sana. Alasan saya ngirim anak-anak terhebat, talenta-talenta terhebat kita adalah untuk
kita nggak bisa mengirim buku. Textbook itu nggak ada dampaknya, cuma ngirim buku. Manusianya yang lebih penting, makanya saya yang mengirim orang-orang seperti Anda, seperti Mbak di sini, untuk turun ke bawah dan mengajarkan literasi dengan versi yang terbaik, dengan knowledge, dengan kemampuan akses teknologi. Jadinya saya udah tahu permasalahan itu, itulah makanya saya kirim Anda ke sana gitu loh. Jadinya sebelum komplain, tanya dulu apa yang bisa saya lakukan saat ini untuk anak-anak ini. Tanyakan diri dulu. Baru dari itu saya akan menginterview semua ini anak-anak. Setelah keluar kita akan dapat masukan, itu yang akan menjadi bekal kita untuk transformasi pendidikan kita. Tapi terima kasih untuk masukannya, saya suka banget semangatnya. Mitra sekolah menolak, itu semua bagian dari pembelajaran. Saya selalu bukannya malah sedih mendengar itu, saya senang. Karena itu tantangan untuk Anda sebagai mahasiswa, bagaimana bisa dia sampai menerima Anda. Itu pembelajaran dari itu akan luar biasa. Ya, jadi jangan lupa tantangan dan betapa sulitnya MBKM ini, itu yang menjadi bekal utama kalian. Semakin mudah ya semakin gak berguna. Semakin sulit pengalaman Anda, itu yang akan menjadi bekal Anda untuk jadi jauh lebih tangguh di dunia, di lautan terbuka industri nanti. Ya. Oke. Mengenai pertukaran mahasiswa masih sama, ini suatu isu yang cukup problematik ya, karena harus ada 2 mahasiswa. Sudah tahu waktunya udah. Ya, saya harus pergi sekarang. Oke. Beberapa saja, saya harus menyelesaikan. Alhamdulillah sedang ada wacana nih, saya nggak boleh kasih bocoran, tapi kalau semuanya sukses dari sisi anggaran dan lain-lain, insya Allah tahun depan akan ada mulai gerakan terhadap program kewirausahaan dan startup-startup. Ya, jadi didoain dulu, saya belum bisa janji nih. Tapi ada ancang-ancang itu bakal ke arah ke sana, jadi ditunggu. FK itu bukan nggak bisa ikutan ya Pak Nizam ya. Mereka bisa ikutan tapi tergantung bosmu itu, dekannya. Ngerti nggak? Jadi bukan yang nggak bisa ikut kita nggak boleh maksa mereka. Karena ini masalah dokter lah, ini masalah nyawa gitu. Jadi kita nggak bisa maksa kamu boleh keluar 3 semester di luar, itu yang nggak bisa. Tapi kalau mau ikutan, nggak ada yang stop kalian, asal dekannya mau. Gitu, kepala prodi dan dekannya mau, gabung aja. Bukannya kita melimit, cuman kita nggak boleh maksa. Kalau yang sisanya kan semua prodi dipaksa, ya kan? Kalau Anda enggak, Fakultas Kesehatan nggak dipaksa. Tapi boleh ikut, bener kan Pak Niza? Boleh sebenarnya. Ada juga yang udah jalan, udah tuh. Ada dekan-dekan sama kepala prodi penggerak tuh yang udah jalan di situ. Dan kedua, untuk ke Daireka, tidak ada limit Bu mengenai programnya, asal itu organisasi non-profit atau perusahaan mengeluarkan uang kepada suatu project di dalam prodi apapun, nggak usah teknis, nggak usah produk, itu akan dapat matching fund-nya. Ya, itu aja, jadi nggak masalah Bu. Kita nggak mikir, oh cuman industri inovasi apa, semuanya boleh. Untuk guru, dan yang terakhir adalah, boleh lebih dari 1 program MBKM itu tidak boleh di saat yang sama. Tapi boleh di saat yang berbeda. Jadinya kalau dia mau 1 semester program studi independen, 1 semester kampus mengajar, semester berikutnya habis itu magang bersertifikat, itu boleh. Dan itu 60 SKS. Tapi nggak bisa dong sekaligus, karena secara teknis dalam saat yang sama cuma boleh 20 SKS. Dan poin terakhir adalah apakah dana akan terus lanjut? Insya Allah komitmen saya, sama saya di sini, dana akan terus lanjut dan akan saya pastikan itu terus berlanjut. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Terima kasih. Sudah, artinya bisa produk bahasa atau apapun dari Daireka bisa, nggak spesifik ke industri. Mohon maaf, saya harus langsung mengejar ferry atau nggak ketinggalan kapal karena saya ikut ferry. Saya mau ke Toba. Terima kasih sekali lagi. Marilah kita sukseskan kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Salam bagi semua di Sumatera Utara. Terima kasih sudah menerima saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum menghantarkan, ya Rektor Universitas Sumatera Utara dalam hal ini ingin memberikan ucapan terima kasih berupa ikon dari Universitas Sumatera Utara, rusa, dalam bentuk patung sebagai ucapan terima kasih dari Universitas Sumatera Utara atas kehadiran dari Mas Menteri dalam dialog santai pada pagi hari ini. Baik, mungkin langsung saja dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Hanya, ya maaf,
selanjutnya kami mohon juga dengan segala hormat kepada seluruh wakil rektor untuk dapat bergabung dan berfoto bersama.